Bapak siapa? Alhamdulillah Ustaz. Kemana disiarkan Ustaz? Ibu satu. Alhamdulillah. Masih kaya satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi a'asla bihamdillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ibu bapak rahimahullah, pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Abrar, ibu-ibu, bapak-bapak, dan tidak lupa juga kepada Uswah TV yang meliput Masjid Abrar yang menyimpangnya kajian dan dakwah Islam ini. Baik ibu, bapak-bapak, berdatang yang panjang aja di kumpulan sedikit tidak bagus. Kajian kita hari ini yaitu cara-cara syaitan menyesatkan manusia dan cara-cara mengatasinya. Ibu bapak-bapak rahimahullah, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab dari pertanyaan Allah yang telah mengusir iblis itu sendiri karena dari perbuatannya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi kamu dari jalan yang lurus. Lalu iblis melanjutkan, thumma la'atiyannahum. Kemudian aku akan mendatangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim, dari arah depan, khalfihim, dan belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan kiri mereka, wa la tajidu aktsarum syakirin, dan aku tidak akan bisa mendapati orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ibu bapak tidak tergelincir karena godaan syaitan dan iblis. Jadi iblis itu adalah raja syaitan, empukan ringan syaitan ibu bapak. Walaupun hanya iblis itu menggoda, tetapi bisa membuat manusia menjadi stres, bisa manusia menjadi miskin akidah, miskin semiskin-miskinnya, kemudian bisa membuat manusia menjadi tidak percaya diri. Itu risikonya kalau manusia hanyut dalam godaan iblis si raja syaitan itu bapak. Bahkan seorang ulama yang terbesar dinamakan gelar Al-Abid, namanya Al-Abid, digelari Al-Abid. Beliau ulama yang sangat terkenal. Bayangkan ibu bapak, karena kedekatannya kepada Allah, ada orang yang dibuat, yang dilo, mengecek-ngecek suram, utar, putih dari gitar suram. Ini risetnya saja dengan ibadah yang mengalir dalam dirinya itu bapak
langsung berhenti. Diceritakan bahwa oleh para ulama, muridnya itu saja 60.000 banyaknya, 60.000 dari muridnya tersebut sudah bisa terbang di atas angin. Begitu Allah memberikan kelebihan kepada abad sisa. Nah, sebelum kita bercerita tentang bagaimana bersisa ini tergoda sampai di mana kesesatannya, kita ceritakan dulu bagaimana setan itu, Raja Iblis itu, cara dia menggoda dan merusak akidah tauhid manusia. Yang pertama dengan cara tazin namanya. Tazin itu dengan cara menghiasi pemikiran manusia agar manusia lupa kepada Allah, agar manusia balik kaki melangkah untuk baik sujud ke jalan Allah. Di antaranya Allah hiasi kalau pagi hari dengan hari dingin, dengan saling tabah. As-salatu khairun minan naum, kata Bilal, saling ikut semakin kanteng. Kadang-kadang dengan tingkat kelelahan, sabana panik di peka sawah di manggali dari pagi sampai malam. Ini lagi buat sholat, awak lagi tak rasanya lap panik, ala latih dan rasanya Tuhan kau mengerti saya kan. Tuhan mengerti kan. Sholat subuh, sholat zuhur lewat. Itu cara yang pertama, namanya iblis alias raja setan menggoda manusia. Apa namanya? Pertama buka tazim dengan cara menghiasi. Dengan menghiasi lain dengan cara apa? Dengan harta. Harta membuat manusia dihiasi, matanya menjadi jauh cenatnya. Lupa kadang sama Allah balik dulu, balik dulu. Allah lewat waktu kita boleh bagi ranca hari karayu penting kan. Datang anak tu solat subuh zuhur sama kita lain. Tuhan tu nak kita masuk asal masuk maghrib sampai lah kalau berdiri sembahyang. Inilah cara iblis rajanya setan dan menggoda. Yang kedua dengan cara talbis namanya. Talbis itu cara menipu. Cara setan alias iblis, raja iblis itu menipu manusia. Manusia itu kadang-kadang karena kebutuhan, iman manusia diuji oleh Allah. Semakin tinggi iman seseorang itu, semakin tinggi pula ujian oleh Allah. Semakin kuat pula imamnya manusia itu kuat, semakin kuat pula imamnya menggoda setan iblis itu. Tak tahu dia si Borcel menggoda Sano, turunkan pasukan eselon 1, pejabat satunya. Tak seorang setan yang diutus oleh komandannya, diutus dulu, nanti imam Nabi buat dulu lagi. Kalau dengan saji yang imam tu pakar baca Qurannya, garimnya, kemudian ahli hadisnya. Kalau di dalam dunia setan alias iblis, yang pakar menggodanya, yang pandai ururan tipu dayanya. Apa contohnya? Salah satunya talbis itu, cara setan dengan cara menipu itu, dia bisikkan kepada hati manusia tersebut seperti memakan makanan riba. Contohnya kebutuhan pokok manusia butuh, iman manusia diuji oleh Allah, memakan makanan riba berbunga. Makanya seperti itu kebutuhan awak, tak tahu jalan lain-lain. Dibayangkan oleh iblis itu, si raja setan itu, dibayangkan, ini jalannya. Sianya pinjam tiba-tiba jalan tu, tiba-tiba umum. Dibayangkan, itu namanya sistem penggodaan iblis itu, setan itu talbis, Pak. Sementara Allah melarang makanan riba. Hukuman riba itu tidak tahu-tahu, Pak.
Di waktu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di waktu pergi acara Allah berjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah lihatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa azab-azab umatnya dalam neraka. Salah satunya orang pemakan riba. Orang pemakan riba itu di dalam perutnya ada nanah, ada bau busuk, perutnya membuncit sampai mencacah ke tanah, ke lantai itu, ke lantai neraka. Lantai neraka itu bukan main loh, panasnya dipat-pat sampai perutnya menjulur-julur ke bawah, jalan seperti ini. Di dalam perutnya itu ada ular, ada kapasan, ada binatang berbisa saja. Itu keadaan orang yang makan riba. Jadi bentuknya boleh tipu daya setan ini, tetapi akibatnya fatal. Nah, ini ujian bagi manusia. Awakku, ibu-ibu, bapak terikat namanya zona politika. Ada interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kadang-kadang karena kebutuhan tersesat dan nampak jalan. Di saat tersesat dalam putus asa, itulah setan yang namanya melahirkan, membisikkan tipu daya. Inilah yang ujian yang sangat terberat bagi manusia. Ya Nabi Ko. Kebanyakan ujian yang sangat sulit bagi manusia adalah ujian tentang kebutuhan hidup. Daripada ke belakang lu suruh nak dua jalan rasulnya lain dia kata sesat. Padahal jalan lain sebenarnya kalau berpikir-pikir manusia dengan akal yang jernih, ada bau, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Allah menciptakan bermacam jalan. Jalan untuk mencari rezeki. Namun ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ pula letaknya keimanan manusia tinggi, rendah, sedang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, semakin lama dunia ini semakin antik. Makanya di dalam waktu perjalanan Mi'raj di langit, sebelum langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, Nabi Muhammad dihadapkan dengan orang tua, Bapak. Orang tua itu berpakaian yang sangat indah. Walaupun kulitnya kedua, matanya kedua, salimunya kata berdua, tetapi namanya hiasan intan berlian yang menyelimuti pakaiannya itu. Nabi Muhammad terpesona, hampir terpesona melihatnya, sambil orang tua itu memanggil-manggil, "Ta'al ya Rasulullah, kasihlah wahai ya Rasulullah." Man hiya, siapa dia wahai ya malaikat Allah? Dia adalah dunia. Semakin lama semakin antik, semakin lama semakin menarik, semakin lama semakin cantik. Itu akan menggoda kebutuhan manusia. Kalau sempat engkau mendekat kepada dunia tersebut, umat engkau akan menjadi sesat. Kalau dunia karena kebutuhan, hiasannya semakin rancak, keadaan hidup semakin susah, awak diuji dalam keadaan hal yang demikian. Makanya ibu, bapak-bapak, untuk menghindari ini yang pahitnya talbis ini, godaan setan yang pahit ini yang akan menjerumuskan kita ke neraka, ada kita yang namanya kanker. Kayak Pak, kok parah ya Bapak? Kantong kering gua parah sebarang-barangnya, membuat awak stres. Kayak itu. Ada Papa kalau anak sekolah, ibu biaya itu lalu banyak. Stres awak mikir. Dalam keadaan stres itu setan masuk dalam bentuk penggodaan talbis. Nah, inilah ujian bagi kita. Dituntut iman seseorang. Kalau seseorang itu, makanya kita sebagai orang yang beriman, dalam keadaan talbis itu jangan kita tergelincir. Pergikan minal masjid ilal masjid. Makanya arisalah pesan kebaikan Rasulullah dalam Isra Mi'raj, beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Allah perjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Untuk apa? Untuk supaya manusia ada permasalahan berjalan dari masjid ke masjid. Dengan apa? Tadahkan tangan, tundukkan kepala, mengadu kepada Allah. Ya Allah, apa sedang kami
maka Engkau berikanlah ya Allah, Engkau jatuhkan kepada kami, Engkau berikan kepada kami ya Allah, kami yang dalam masalah. Kalau telah ada rasa Allah itu hadirlah, ada rasanya energi atau lututnya rasa kakonek kawa terasa di batin awak, itu alamat yaitu ibu dia bapak lah mukhatabah kata orang Nasrani. Pemikiran dan hatinya Allah connect sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya awak berdoa kepada Allah, jasad awak berdoa, tangan awak menampung, tetapi ruh awak melayang ini leka dikabulkan oleh Allah. Itu anak biaya anak sekolah lama Allah dibani dan naik saja Prabowo. Alun naik Prabowo oleh Prabowo. Alam naik bari maha alado maha dia kali bayi. Pikiran aja jalannya gua lah tipu di pasar lah tipu di sekolah. Kalau jalan kanyak kakek. Di situ pokoknya doa awak tidak menyatu dengan pikiran Bapak dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa itu hendaklah kita mukhatabah. Kalau laki-laki menghadapkan pikiran, jasad dan ruhnya memang batu ke Tuhan. Campan pikiran yang putus asa tu Bapak. Ada pikiran putus asa yang tak mungkin tu. Karena Allah itu fi'lul lima yurid. Bisa berbuat apa yang kehendaknya. Di situ letak kekuasaan Allah. Kok boleh bakal tak padi panjang bala dalam barang. Kok boleh bakal tak hati kan Allah Taala pun nama laku Bapak. Kalau yakin awak dengan hakul yakin yang itu. Namun keyakinan awak kok di setengah-setengah. Orang mubek, orang marubek kan itu Pak. Keyakinannya tu makrifatnya tu boleh. Kalau awak tu makrifat awak dalam keraguan-raguan. Oleh karena itu dalam bentuk talbis setan menggoda awak ibu bapak. Kemudian ibu bapak-bapak yang ketiga setan itu menggoda dengan namanya taswif. Taswif itu artinya menghasut manusia. Allah adu hati ambo karajin beribadah, ambo karajin supaya ketika ada hati kau terlintas masuk setan kau menghasut rajin mana beribadah dulumu alun lah bumu masih muda loh paling-paling 5 balik tawalik pagunalah dulu dihasut awak Allah kata taubat. Bahkan setan itu ketika kita mau bertaubat dia memberi keputusasaan kepada kita. Contohnya taubat-taubat gak dosa lah banyak. Saya gadang gunung Uhud lebih gadang pada gunung Uhud lain. Dia ini keputusasaan. Padahal alun Tuhanku alun jalin tak akan menerima taubat oleh orang putus asa. Padahal Tuhan telah menjadikan leka sampai taliang kalau manusia itu betul-betul taubat lah kabar bisa jasad dan ruh ada yang mau ditampuang wala selalu dibacut Allah masih menerima taubat Bapak. Jadi kok ada binantu awak atau suami awak atau istri awak anak awak baru-baru taubat loh jangan dicemian olok-olok dulu Bapak. Sama aja setan awak mau setan kulitam ni sebab nak taubat awak le dah garah-garah awak Lenda pemukul lanjang jadi Allah jadi diolok-olokkan. Jadi seharusnya kita orang yang beriman adalah kita syukur dengan Bapak do benantu yang tobat tu yo tu sana dia mak anak mati menyuruh macam dia. Jangan dicemikan dulu. Jangan jadikan olok-olokan. Orang yang bertaubat itu kalau dia mantan umpamanya mantan preman dia bertaubat batu-batu bertaubatnya Bapak. Tapi kalau mantan ustaz payah beli aja ustaz dia. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Kemudian yang keempat tahwil namanya. Sistem setan itu menggoda. Tahwil itu artinya dengan cara meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa gini, biasa. Saya lu sabara, dosa orang ada. Bersisa menurut sejarahnya seperti itu dulu para ulama. Bersisanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehebatannya luar biasa. Anak muridnya saja 60
seperti yang diceritakan awalnya tadi, bahwa disentuh saja orang gila bisa jadi sembuh. Itu karena kedekatannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Doanya itu adalah sebagai pendekat kepada Allah. Yang membuat sembuhnya orang itu adalah jalur media ibadahnya kepada Allah. Semakin dekat ke Tuhan, semakin berfungsi energi, kekuatan cahaya Allah, cahaya Muhammad itu dalam tubuh awak kuat. Hidup dalam kulit awak kuat, dalam daging awak, dalam tulang awak kuat. Ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan tersurat itu menjadi berfungsi, terasa energinya bagi orang sakit. Jadi kalau umpamanya spiritualnya kandungan, makanya ibu bapak berapa banyak pakar tahfiz Quran, umpamanya sekedar tahfiz sudah memahami. Ada orang yang memahami ayat Al-Quran dengan baik, tahunya artinya, apa-apanya, maka beda dia mengobati orang kesurupan. Nyosantu orang kesurupan kok mencari orang yang pakar ibadah yang memahami ayat Quran, energinya alun dibaca lah tahunya ayatnya. Allah taraso mengelegang wajahnya setan tu. Anda tahu oleh panas sakitnya di sini bukannya sana. Itulah kira-kira lupa. Tetapi kalau orang cuman membaca Al-Quran saja, tidak tahu, tidak paham arti dan maksudnya, hanya baca saja. Anak ketek saya bisa menghafal Quran kadang 30 juz. Awak juz bukan juz mangga aja lah. Itu bedanya. Kalau anak coba yang anak ketek yang hafal Quran tadi itu sekedar hafal, dia tidak bisa mengusir setan dalam tubuh manusia. Tetapi kalau seandainya dia memahami dan menghafal apa ini surah ini kok bangkit dalam tubuhnya, berjalan dalam badannya, insya Allah setan dalam tubuhnya akan berangkat. Dalam tubuh seseorang yang ia obati akan berangkat. Kemudian ibu bapak-bapak rahimahumullah. Jadi barsis itu bapak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Allah berikan amanah, ini kue imam barsis satu. Ahli abid itu didatangkan, yaitu diantarkan oleh seorang raja, orang yang cantik dan rancak, tetapi karena penyakit jiwa tidak sadar. Ketika itu sang barsisah itu, ulama itu tersebut, dia ingin mengobati perempuan itu, anak raja itu, putri raja itu. Mengobati dengan khusyuk. Dia bawa ke hutan belantara. Datanglah setan kepada, wahai barsisa, dalam bahasa kita tolong engkau sentuh, engkau manfaatkan, engkau cintai, setubui wanita itu. Inyo tidak sadar gay, tidak tahu bagai, tidak bisa mengadu kepada siapapun. Engkau telah lama tidak mendapatkan seorang orang yang mendampingi engkau. Sekarang ini Allah hadirkan untuk engkau. Karena itu wanita, harta, tahta itu bisa menghancurkan kehidupan manusia dan bisa pula menjembatani hidup manusia ke surga. Tergantung manusia itu imannya, Islamnya itu cara memanfaatkannya, ibu bapak. Dan ketika itu setelah diobati, digoda oleh iblis raja setan lupa. Akhirnya disetubui dan dizinahi oleh barsisa. Berhasil setan dan iblis bermacam cara menggodanya. Sekali ku kesempatan tu ayo sebanan ja anak tadi ko raja ko. Indak ka tahu bagai nyodo, ndak ka sadar gai do. Indak ka bisanya mengaduan ke siapapun. Dia merasa tidak aman rasanya, rasa barsisa itu, maka dia setubui wanita itu. Dan ketika itu Allah berhasil iblis dengan berasa tasbih tadi, rasa meremehkan dosa yang kecil tadi, dan mulu-mulunya dosa kecil, adalah besarnya dalam mengajangnya lupa. Karena dia menyetubui wanita tersebut. Kata Allah, jangan kamu hampir zina. Zina itu adalah perbuatan keji. Nah, seburuk-buruk cara. Kemudian ibu bapak-bapak setelah itu inyo buah wanita itu lupa.
Dan ketika telah dikubur, waktu itu dibuat gundukan yang besar. Allah dibuat gundukan yang besar. Iblis mengatakan, "Indah tahu bagai rajo-rajo lah kuburan beko kalau seandainya engkau nanti dilaporkan ada yang nampak, katakan saja wanita itu tidak mau engkau suruh berhenti untuk pergi dari rumah untuk berobat, dia pergi saja tanpa izin karena dia tidak sadar, tidak terkendalikan. Disuruh, yaitu bersisa itu berdusta ibu bapak. Jadi lalu puncak juga dosa yang diberikan oleh, yang dianjurkan oleh si iblis raja setan tadi. Setelah itu iblis yang namanya iblis itu dia bagai bermacam cara dia akan mengelincirkan ulama dan setan dan segala macamnya. Maka dia menjelma sebagai manusia ketika itu ke raja. Wah, nyo cari tuan sadoya. Oh, anak gading kau alam selesai oleh bersisa. Kuburannya kalau nak percaya kau gali lah kuburannya itu ada tanah. Timbul ke atasnya ada sejenis batu yang diletakkan sebagai pertanda. Ketika itu didatangi bersisa. Mana tuan putriku? Tuan putriku, wahai sang bersisa, sang syekh. Inyo pai mendadak saja. Indah kalau bertanggahan dia pai jolan dia. Nah, orang nak sadar mungkin dia terkam binatang mungkin. Tapi ada orang yang bercerita, wahai bersisa, tasiruk dalam bersisa aku lupa. Orang bercerita, padahal setan itu yang menjelma tadi. Sama dengan Nabi Sulaiman, setan itu menjelma dulu. Berbentuk Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad saya tidak bisa menjelma dia Pak. Bentuk setan itu. Dan ketika itu dilihat gundukan batu nyukali, iku kiranya anak putri ambo. Akibat perbuatan engkau, kata orang itu, engkau perkosa, engkau zinahi. Kemudian ditangani saja dia di bersisa, disalib ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah disalib meronta-ronta, bersisa itu minta tolong, dan datanglah setan itu berbentuk Pak Kiai dulu Pak, berbentuk Pak Kiai dulu datang. Wahai bersisa, aku bisa melepaskan dan menolong engkau, tetapi dengan syarat coba engkau kedipkan saja mata engkau sedikit, kalau tidak sanggup engkau bertenaga. Di saat ruh jasadnya akan ditarik oleh malaikat, lampir sasa angonyo, lampir baca kambiang di kubai di bau dedo sensang menanan ama baruang saja curang lah kaman juga. Seperti itu kira-kira. Dan ketika itu disuruhlah bersisa itu untuk menghidupkan mata saja. Hidupkan saja mata engkau. Ambo lapas engkau. Saya lepaskan nanti ikatan tadi engkau disalib itu, dan saya akan bantu. Sebagai tanda sujud, niatkan sujud kepadaku. Itu saja. Ketika itu dikendipkan cek mata Pak. Akhirnya pas lo sedang dikendipkan cek mata itu Pak, langsung lalu. Pai taliamuk Pak. Jadi bersisa yang taat saja kepada Allah bisa tergoda mati dalam keadaan kafir. Konon ko awak Pak bisa masuk neraka. Neraka ko tampe awak nanti sehari rasa 1000 tahun. Mengalagak-lagaknya ciri-ciri awak tu bisa masak dan baca cicen dia Pak. Mau itu bana ganasnya api neraka tu Pak. Ya ciri awak dalam pabrik tu Pak bisa masuk rasa mengalagak-lagak. Apalagi pada awak tu seperti lilin malilin, api lilin. Ibarat lilin itu habis tinggal tengkoraknya saja, mata awak keluar, dari awak keluar, akhirnya hancur. Awak tidak mati tapi merasakan sakit. Jadi kemudian itu Pak dengan cara yaitu tahwil namanya. Setan menggoda manusia dengan cara meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil sudah tu alam baja, sudah tu masuk narko lah, seperti bersisa tadi Pak. Jangan kisah bersisa ini terulang bagi kita karena kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena
Karena dengan meremehkan dosa kecil akan membuat kita fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Dalam hati mereka ada penyakit dosa itu ditambah di Tuhan melihat. Walahum azabun alim, dan dari ketek kau menjadi gadang, kemudian akan menjadi azab yang pedih bima kanu yaksibun, dengan apa yang dia akan dustakan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Kemudian dengan cara apa setan lagi menggoda manusia? Dengan cara taibis, cara ketika manusia dalam putus asa, tidak ada harapan untuk hidup lain, tidak ada harapan ekonomi untuk tagak lain. Manusia mencari jalan pintas. Ada di daerah Jawa itu menjadi babi ngepet lah. Memang ada Bapak. Ada cara dengan cara-cara menuntut ilmu hitam, ada cara-cara togel, cara-cara pintas dan segala macam. Dalam keadaan putus asa itulah setan menggoda. Nah, kalau putus asa, minal masjid ilal masjid. Apa-apa dalam putus asa, minal tua dalam putus asa, larianlah ke masjid, jangan larian ke kadai. Beko bala empek, bala 5, bala 6, dek stres, minum-minum keras, ada geo lah empek, bala 5, bala 6, dek malaikat. Ditapu kalau barasuk, ketua tu barasuk ikut mati dagang sewa lain. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak baik di hidup bapak-bapak rahimah. Kemudian dalam keadaan apa setan itu menggoda manusia lagi Bapak? Dalam keadaan manusia amarah. Al-ghadabu minasyaiton. Marah itu sebagian dari setan. Nah, jadi sia yang berang-berang saya karajo capek kayaknya Bapak. Tak ada orang senyum-nyum sudahnya nampak nada. Nah, kalau awak lah bagian tu lah barang nak jam pamerang bana. Kalau awak pamerang nanti ketika awak lah sakaratul maut, menantu itu tak menangkik awak. Tapi berang untuk kalau nyum pasalan awak ada. Tak boleh pula dibiar kau. Baca cari awak biar saja tak ada tegur. Ah, itu salah awak buat. Tapi salah berang-berang nak kata Tuhan. Sandai piti menantu kau. Sandai ekonomi suami tu awak berang-berang pariut tabang padi melayang kaca tabang tak saku melayang. Tak boleh seperti itu ibu-ibu bapak-bapak. Dalam keputusasaan ini manusia juga digelincirkan oleh setan. Kemudian dalam keadaan marah langkah-langkah Ustaz. Langkah-langkahnya kalau ada konslek berang nak tak tahan, jadi ikuti unsur api sama unsur api ibu bapak. Istighfar pertama. Kemudian yang kedua nak tahu istighfar. Kalau ada batangka, apamu, ibu amu kadang awak lagi tua, kadang masalah sedikit awak tak malu lah bilang tu capek awak istighfar. Kemudian kita berwudu, dengan air wudu bisa menundukkan amarah ibu bapak-bapak. Karena dengan wudu bisa memagari yaitu segala godaan-godaan setan yang menghantui dan menggelincirkan kita ibu bapak-bapak. Jadi marah itu tercipta dari unsur api. Kemudian yang ketujuh, membuat putus asa setan itu bisa masuk karena manusia itu telah hilang, telah jauh dari mendekatkan diri kepada Allah. Makanya setan masuk dan menggoda manusia. Semakin jauh ke Tuhan, di saat suka maupun duka, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, awak semakin jauh kepada Tuhan, maka setan semakin dekat bagi peluang. Jadi kata kesimpulannya, kata Imam Al-Ghazali, untuk mengatasi hal yang sedemikian rupa, bermacam cara setan menggelincirkan dan menggoda manusia, kata Imam Al-Ghazali. Di mana jalan batu busuk, di situ jalan kampung jua. Di mana pintu kamu masuk, di situ pintu keluar. Artinya tahu awak masuk setan tu. Di mana masuk setan tu kepada diri manusia? Yang pertama adalah di dalam sifat amarah. Amarah setan masuk. Itu harus tahu. Capek awak duduk berzikir, beristighfar kepada Allah. Itu caranya empat. Kemudian di dalam kecemasan, ketakutan dan kerusuhan, keputusasaan, kata Imam Ghazali. Ditambah dengan syahwat, rasa rindu kepada wanita bagi laki-laki, rasa rindu kepada harta bisa membuat manusia buta. Maka ketika kerinduan itu mendarah daging, memuncak, maka kembalikan cepat kepada Allah.
baca a'udzubillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan jangan lupa baca doa yang dianjurkan Rasulullah. Allahumma a'inni zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mengingatmu, jadikanlah hamba yang pandai bersyukur padamu, jadikanlah hamba orang-orang yang tergolong baik beribadah kepadamu. Nah, itu Bapak. Jadi jalannya untuk menutup langkah-langkah setan itu jangan diagih, yaitu jalan untuk setan membuka pintu dengan apa? Kalau dengan ucapan baca auzubillah la haula wala quwata, dengan telinga dengarkan baik-baik bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang, kajian-kajian yang memagari diri kita. Kalau dengan jiwa kita, hati kita, pagari hati kita dengan istighfar. Kalau dengan HIA kelakuan kita, pagari diri kita dengan perilaku solat dan ibadah. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kalau awak solat, maka solat itu akan menjaga kita, memagari diri kita dari perbuatan sihir, setan, dan segala macam. Makanya ketika itu Nabi Muhammad SAW suatu saat ada pemuda yang tidur, ada pemuda yang duduk. Pemuda yang tidur itu nak tahu dikabul oleh setan. Karena pemuda yang tidur itu hatinya nak kotor. Jadi kalau hati awak kotor, ada iri dan daging, setan masuk dulu ke dalam jiwa. Campaan sifat itu. Yang duduk tadi, yang berzikir tadi, inyo lidahnya zikir, tapi hatinya itu kotor, ada sifat iri dan daging. Makanya setan berang badan. Sedangkan yang tidur itu hatinya tidak ada di dalam jiwanya sifat iri, dengki, sombong dan takabur kepada manusia. Makanya yang ada di dalam tubuhnya ayat-ayat Quran, bacaan zikir, mendengar yang baik, makanya dilindungi oleh Allah. Jadi kesimpulannya, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat Allah kepada kita, dan kita semakin terjauh daripada setan, daripada randi-randi setan yang akan memplesetkan kita dari jalan yang lurus. Itu saja kajian awak Ibu Bapak. Mudah-mudahan kajian itu bermanfaat dan bisa menjadi bekal awak untuk selamat menghadapi suka duka hidupnya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak. Kalau ada lidahku salah sampaikan, dimaafkan Ibu Bapak. Pak Buah, terima kasih banyak. Burung murai burung cendrawasih. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.